Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal bahasa Indonesia tersulit untuk tes wawasan kebangsaan. Namun sebelum itu mohon untuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kunci sukses SKD adalah kuasai teks dan pahami konteks. Jadi tonton video ini sampai tuntas ya. Ya, sekali lagi untuk kawan-kawan yang akan mempelajari tentang SKD, silahkan saya sarankan siapkan kertas atau catatan kawan-kawan sekalian agar bersama-sama mencatat apa pokok-pokok penting yang dapat dijadikan sebagai kunci ketika menjawab soal nanti. Oke, soal pertama. Kata depan yang ditulis secara benar terdapat pada A. Bersembunyi di balik pintu, B. Menjilat ke atas, C. Datang kemari, D. Pergi ke luar negeri, E. Jalan ke bawah. Oke, di sini kata depan yang ditulis secara benar itu maksudnya adalah ini, kata hubung yang menunjukkan arah atau tempat, atau dalam konteks lain bisa dikatakan sebagai keterangan tempat ya. Seperti di sini yang A itu dibalik, di kemudian balik, yang B ke atas ya, ke atas, C ke mari, D ke luar, dan E ke bawah. Nah, untuk soal seperti ini kita harus memahami tentang kata depan yang menjadi menghubung gitu ya. Nah, untuk jawabannya sendiri adalah yang C, datang kemari. Karena kemari itu tidak perlu dipisah ke dengan marinya. Karena kalau ke dipisah dengan mari akan berbeda makna. Sedangkan kemari itu sudah menjadi satu kata tersendiri. Berbeda dengan ke bawah yang harus dipisah, keluar yang harus dipisah, di balik juga harus dipisah, karena balik itu menunjukkan tempat ya, meskipun bukan arah, tapi balik itu menunjukkan tempat, jadi bukan ke atas sama dengan ke bawah, harus dipisah. Jadi kata depan yang dimaksud adalah kata hubung yang menunjukkan arah atau tempat, sehingga penulisan kata hubung seperti di, ke harus dipisahkan dengan keterangan tempat. Namun kata kemari bukan termasuk di dalamnya, sehingga harus digabung. Jadi jawabannya adalah C, datang kemari. Soal kedua. Sekelompok anjing laut utara, Mirounga angustirostris, sedang berganti kulit di sebuah pantai di dekat San Simeon, California. Pantai ini sudah biasa dijadikan tempat berkumpulnya sekelompok anjing laut utara. Di tempat ini, pada musim panas, anjing laut mengalami pergantian kulit besar-besaran yang berlangsung sekitar 1 bulan. Selama sebulan, mereka kehilangan bulu dan kulit. Anjing laut utara menghangatkan badan mereka sewaktu musim berganti kulit dengan cara berkumpul di pantai sambil sambil menunggu tumbuhnya kulit dan bulu yang baru. Kalimat topik paragraf tersebut terletak pada nomor. Topik paragraf ini maksudnya ide pokok atau kalimat utama, sama saja sebenarnya ya. Nah, ini terdapat pada kalimat atau kalimat pertama ya, yang C. Kenapa kalimat tersebut intinya adalah menjelaskan tentang sekelompok anjing laut. Coba kawan-kawan perhatikan, untuk mencari kalimat topik paragraf atau kalimat utama, ide pokok, kawan-kawan bisa menelusuri kata apa yang paling dominan keluar di dalam satu paragraf tersebut. Kalau kata itu paling sering keluar, berarti dimungkinkan atau sudah pasti kata itu menjadi kunci dari jawaban kalimat atau ide pokok yang ada. Nah, untuk di soal ini kan yang sering dibahas adalah sekelompok anjing laut. Nah, ini sekelompok anjing laut berganti kulit di pantai, di sebuah pantai, dalam hal ini di San Simeon. Dalam paragraf berikutnya, pantai ini berarti masih menjelaskan tentang San Simeon ya, dekat San Simeon. Dijadikan tempat berkumpulnya anjing laut. Nah, ini dijelaskan kembali di kalimat kedua. Di tempat ini sama juga
di pantai tersebut, di mana? Di dekat San Simeon. Ini juga masih membicarakan tentang anjing laut yang mengalami pergantian kulit besar-besaran, dan itu dilakukan juga secara berkelompok. Keempat, ini menunjukkan keterangan lain tapi masih merujuk kepada kalimat pertama, ya, sedang berganti kulit. Mereka kehilangan bulu dan kulit. Nah, ini. Kemudian kelima, anjing laut utara. Ini tentang anjing laut lagi. Mengatakan badan mereka sewaktu musim berganti kulit. Ini juga sama, ini menunjukkan atau menegaskan tentang kalimat pertama. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang C, 1 atau pertama, ya. Paragraf tersebut menjelaskan tentang sekelompok anjing laut yang berganti kulit di sebuah pantai. Kalimat pertama dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat kedua dan seterusnya. Sampai dengan nomor 5. Soal 3. Tugas utama seorang guru adalah mengajar seorang siswa di sekolah, bukan memberi les tambahan di rumah. Fokus pada pemberian les di rumah akan berpengaruh pada efisiensi pendidikan, bukan tidak mungkin akan menurunkan kualitas dedikasi seorang guru. Pemberian les tambahan sebaiknya dilakukan hanya untuk meningkatkan kualitas siswa yang kurang, dan bukan sebagai sarana penambah penghasilan. Paragraf di atas termasuk dalam paragraf A. Induktif deduktif, B. Induktif, C. Efektif, D. Deduktif dan induktif, E. Deduktif. Yang efektif jelas salah, ya, karena bukan termasuk. Induktif deduktif juga, dan yang penggabungan ini dimungkinkan salah, ya. Jadi kita eliminasi saja antara induktif atau deduktif. Kita harus tahu dulu ini. Nah, silahkan kawan-kawan catat untuk hal-hal yang sifatnya penting seperti ini. Trik-triknya itu silahkan ditulis. Untuk soal-soal bahasa Indonesia, mencari ide pokok, dan lain sebagainya silahkan ditulis. Pada intinya, paragraf itu, ya, atau suatu wacana itu biasanya dibangun berdasarkan pola deduktif atau induktif. Deduktif itu pola tulisannya diawali dengan informasi umum, yang kemudian sampai pada kesimpulan atau informasi yang lebih khusus. Sementara induktif diawali dengan informasi khusus, induk, ya. Ingat-ingat aja induk ayam misalkan, ya. Induk itu berarti khusus terlebih dahulu, baru setelahnya informasi umum. Nah, di sini yang menjadi pokok bahasan adalah ini kan jawabannya adalah deduktif, ya. Pola diawali dengan informasi umum yang kemudian sampai pada kesimpulan atau informasi khusus. Nah, di sini masih umum dulu. Kenapa? Karena di sini tidak seperti yang soal sebelumnya, yang soal yang kalimat pertama itu kemudian dijelaskan di paragraf berikutnya. Kalau ini berbeda. Justru kalimat awal ini sebagai pengantar gitu, ya. Baru di akhir adalah kesimpulan dari gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Di sini fokusnya bukan tugas utama seorang guru adalah mengajar seorang siswa di sekolah. Nah, kalau topiknya adalah ini, tugas utama seorang guru, maka ke bawahnya itu akan membahas tentang tugas utama guru itu apa saja. Kemudian kenapa bukan les tambahan. Tapi ini yang menjadi pembahasan atau fokusnya adalah les tambahan di rumah. Nah, fokus pada pemberian les di rumah. Nah, ini kan tentang les juga nih. Les di rumah, kemudian yang ketiga pemberian les tambahan. Jadi ini kebalikan dari soal yang tadi. Berarti ini adalah soal deduktif, ya. Jadi dari ini tulisan yang diawali dari atau dengan informasi umum yang kemudian sampai pada kesimpulan yang khusus. Jadi sebenarnya intinya adalah ini. Kesimpulannya, pemberian les tambahan sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kualitas siswa yang kurang. Nah, itu jadi jawabannya adalah yang E, deduktif. Oke. Ini mencari jawaban yang soal nomor 4 ini harus tricky, ya. Dan harus benar-benar jeli karena soalnya panjang, pilihan jawabannya juga lumayan panjang. Jadi harus fokus. Oke. Departemen Agama seharusnya sanggup menyelenggarakan ibadah haji secara lebih baik. Sesuai dengan undang-undang terbaru, departemen ini tetap menjadi regulator sekaligus operator, bahkan ikut menentukan anggota komisi pengawas.
Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan terjadi lewat pembenahan manajemen. Keluhan mulai muncul ketika belum ada perbaikan yang berarti. Lihatlah, baru-baru ini 89 anggota calon haji dari Jakarta dilaporkan mengalami diare saat berada di Madinah. Penderitaan mereka diduga akibat makanan yang basi atau tidak memenuhi standar kesehatan. Insiden seperti ini tidak perlu terjadi seandainya perusahaan catering menjaga kualitas makanan yang disajikan. Kualitas layanan akan terjamin lagi jika tim kesehatan selalu mengecek dan mengawasi makanan untuk jamaah calon haji. Tempo 21 November 2008. Ini masih Departemen Agama namanya. Pertanyaan berikut merupakan opini dari teks di atas kecuali A. Departemen Agama tidak bekerja secara profesional dalam penyelenggaraan ibadah haji. B. Jamaah calon haji Indonesia tidak memperoleh layanan maksimal dari Departemen Agama. C. Tim kesehatan tidak mengecek dan mengawasi makanan sehingga jamaah calon haji makan nasi basi. D. Koordinasi tidak berjalan baik di antara komponen panitia ibadah haji di Departemen Agama. E. Manajemen Departemen Agama lemah sehingga tidak mampu meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Yang jadi pertanyaan adalah merupakan opini dari teks kecuali, merupakan opini dari teks tapi kecuali berarti fakta. Nah, kita lihat faktanya yang mana ya, tapi yang sesuai dengan pernyataan ini harusnya ya. Apakah Departemen Agama tidak bekerja secara profesional? Oke, di sini hanya dikatakan seharusnya menjalankan penyelenggaraan ibadah haji secara lebih baik. Kemudian yang B, jemaah calon haji Indonesia tidak memperoleh layanan maksimal dari Departemen Agama. Yang mana tidak memperoleh layanan maksimal itu sebenarnya di sini. Baru-baru ini 89 anggota calon haji dari Jakarta dilaporkan mengalami diare. Jadi ini sebenarnya ya jawabannya, jemaah calon haji Indonesia tidak memperoleh layanan maksimal dari Departemen Agama. Nah, kata ini dibuktikan dengan adanya fakta bahwa ada 89 orang calon jemaah haji dilaporkan mengalami diare. Berarti itu fakta. Nah, tapi untuk soal-soal seperti ini saya yakin kawan masih bingung ya menentukan mana yang benar. Saran saya untuk soal-soal yang sifatnya hot seperti ini kemudian panjang ya, kawan-kawan harus jeli membaca. Jadi membacanya tidak skimming. Skimming itu hanya sekilas-sekilas saja, tapi dibaca tuntas ya, benar-benar dipahami. Kalau yang C kita lihat, tim kesehatan tidak mengecek dan mengawasi makanan sehingga calon haji makan nasi basi. Ini kan sebenarnya opini saja, karena yang terjadi di sini adalah penderitaan diduga. Nah, kata diduga itu adalah opini, bukan berdasarkan fakta. Berbeda dengan yang B, tidak memperoleh layanan maksimal. Nah, itu jelas dibuktikan dengan berbagai fakta-fakta yang ada. Bahkan di awal sudah dikatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji harusnya diselenggarakan cara lebih baik. Ya, itu perbedaannya. Yang E, manajemen Departemen Agama lemah sehingga tidak mampu meningkatkan, ini juga cenderung opini. Koordinasi tidak berjalan dengan baik antara panitia haji dan Departemen Agama. Yang D juga lebih pada opini. Ya, yang ditanyakan adalah fakta, karena opini kecuali. Jadi faktanya. Jadi jawabannya yang B ya. Nah, soal nomor 5. Penggunaan tanda baca yang menyatakan perasaan atau emosi terdapat pada kalimat A. Cepat datanglah kemari. B. Benar Bu, saya tidak mengambil uang itu. C. Aku tidak percaya lagi semua ucapanmu. D. Wow, indah sekali pemandangan di sini. E. Kerjakan tugasmu dengan baik. Oke, ini kita lihat. Kawan-kawan mungkin akan terjebak pada kata emosi. Kalau kita membaca soal dengan cepat kemudian tidak hati-hati, maka kita terjebak pada kata emosi ya. Kalau kita terjebak pada kata emosi, mungkin kita akan mencari mana
jawaban yang seolah-olah memiliki nada yang keras. Ya, nada yang keras, bisa yang cepat datanglah kemari. Kemudian yang B juga bisa, benar Bu, saya tidak mengambil uang itu. Tapi itu bukan emosi ya. Cepat datang kemari bisa, kerjakan tugasmu dengan baik, itu juga bisa. Tapi yang menjadi persoalan di sini adalah ingat menyatakan perasaan atau feeling tertentu. Belum tentu sesuatu yang menyatakan feeling atau perasaan tertentu itu harus dengan nada yang keras. Jadi di sini yang harus dicari adalah yang benar-benar menyatakan suatu perasaan, dan perasaan itu jelas tergambar dari ucapan tersebut, tidak mengambang gitu ya. Jadi jelas untuk apa dia mengatakan itu, untuk apa dia mengatakan ekspresi itu. Yang D itu sangat jelas sekali. Wow, indah sekali pemandangan di sini. Dia menatakan kekagumannya pada pemandangan yang ia lihat di tempat itu. Jadi ini benar jawabannya yang D. Ya, tanda baca yang menyatakan perasaan terdapat pada kalimat wow, indah sekali pemandangan di sini. Kalimat tersebut menunjukkan adanya perasaan terkejut dan rasa kagum. Ya. Jadi ini jawabannya. Silakan apabila ada kawan-kawan ingin bertanya atau mengemukakan kritik, saran, dan opininya. Tapi mungkin untuk saya belum akan membuat soal-soal berbasis hitung-hitungan ya, atau matematika dasar, karena memang keterbatasan alat. Dan yang kedua juga saya kurang begitu mumpuni ya soal matematika dasar, meskipun bisa sebenarnya diakali dengan membaca atau melihat berbagai literatur kemudian saya kerjakan di screen. Tapi itu juga masih belum memungkinkan. Mohon doanya saja agar saya semakin bisa untuk meningkatkan kualitas dari video-video saya. Untuk sementara kalau kawan-kawan ingin melihat soal-soal matematika dasar, saya sarankan untuk melihat YouTube channelnya Dosen Deso atau Pingli ya, karena saya sendiri sudah melihat berbagai channel yang berkaitan dengan matematika dasar, dan yang saya pelajari dan menurut saya paling mudah untuk dipahami adalah channel dari Dosen Deso dan Pingli untuk matematika ya. Oke, jadi silahkan saya berbagi untuk kawan-kawan sekalian, karena ini ya saya menganggap bukan persaingan tapi bagian dari mencari berkah ya, sama-sama berbuat baik. Semoga kawan-kawan juga lulus. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.